Biografi Al-Tahtawi. Al-Tahtawi nama lengkapnya adalah Rafa'ah bin Badawi Al-Tahtawi. Lahir di kota Tahta di dataran tinggi Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Ali, yaitu pada tahun 1802 Masehi. Orang tuanya dari kaum bangsawan tetapi sedikit pengalaman. Namun keluarga yang tradisi keagamannya kuat itu menjadikan Al-Tahtawi tekun mempelajari Al-Quran sejak kecil. Ketika dewasa, ia berangkat ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar, di bawah pengawasan atau bimbingan Syekh Hasan Al-Attar. Al-Tahtawi adalah murid kesayangannya. Setelah 5 ia mendapat menyelesaikan studinya, Hasan Al-Attar banyak hubungan dengan para ilmuwan Prancis yang datang dengan Napoleon ke Mesir. Karena ketekunan dan ketajaman pikiran Al-Tahtawi, gurunya, Syekh Al-Attar, selalu memberikan dorongan agar selalu menambah ilmu pengetahuan. Selesai studi di Al-Azhar, Al-Tahtawi mengajar di universitas tersebut selama 2 tahun. Dan pada tahun 1824 Masehi dapat juga raih gelar master pada Egyptian Army di Mesir. Pada tahun itu pula diangkat menjadi imam bagi mahasiswa-mahasiswa yang dikirim oleh Muhammad Ali ke Jomart di Paris untuk bahasa Prancis dan ilmu-ilmu modern. Tetapi di samping tugasnya sebagai imam, ia juga ikut belajar. Selama 5 tahun di Paris, ia kursus private bahasa Prancis, sehingga dalam waktu 5 tahun itu ia mampu menerjemahkan sejumlah 12 buku dan risalah. Di antaranya risalah tentang sejarah Alexander Makedonia, buku-buku mengenai pertambangan, ilmu bumi, akhlak dan adat istiadat berbagai bangsa, risalah tentang ilmu teknik, hak-hak manusia, kesehatan jasmani, dan sebagainya. Selama di Paris, Al-Tahtawi menghabiskan waktunya untuk membaca berbagai macam buku ilmu pengetahuan. Sekembalinya dari Paris pada tahun 1832 Masehi ke Mesir, ia diangkat sebagai penerjemah dan sebagai guru besar pada sekolah kedokteran Prancis di Kairo. 2 tahun kemudian, ia pindah ke sekolah artileri sebagai terjemah buku-buku ilmu teknik dan kemiliteran. Setahun kemudian, didirikan sekolah penerjemah atau sekolah bahasa-bahasa asing dan Al-Tahtawi sebagai direktur dan sebagai penanggung jawab harian Al-Waqa'ah Mishriyah. Setelah Muhammad Ali meninggal, maka cucunya, Abbas sebagai gantinya, dan Al-Tahtawi kemudian dikirim ke Sudan sebagai kepala sekolah di Khartoum. Setelah Abbas meninggal, Al-Tahtawi kembali ke Mesir atas panggilan pengganti Abbas, yaitu Said Pasha. Ia diangkat sebagai direktur sekolah militer. Karya-karya Al-Tahtawi terbagi menjadi karya terjemahan, karya original, serta beberapa puisi. Karya terjemahannya kebanyakan merupakan hasil penerjemahan dari buku-buku berbahasa Prancis yang dia baca, antara lain Mabadi al-Ulum al-Madaniyah atau Prinsip-prinsip ilmu metalurgi. Buku ini merupakan karya terjemahan pertamanya dan merupakan terjemahan bahasa Arab dari buku Principes Metallurgiques yang berisi ilmu metalurgi. Lalu ada Ruh al-Qawanin. Buku ini merupakan terjemahan dari The Spirit de Lois karya Montesquieu yang berisi tentang teori politik yang dicetuskan oleh Montesquieu. Penerjemahan buku ini ke bahasa Arab oleh Al-Tahtawi membuat ide-ide demokrasi dan modernisasi berkembang cepat di Mesir. Lalu ada Al-Aqd al-Ijtima yang merupakan terjemahan dari Du Contrat Social karya Jean-Jacques Rousseau yang berisi tentang teori politik Rousseau. Saat Al-Tahtawi mengambil ujian di bidang penerjemahan ketiga pada tanggal 19 Oktober 1830, dia mempresentasikan ke-12 buku terjemahannya yang antara lain Tarikh al-Iskandar al-Akbar atau Sejarah Alexander Agung, Usul al-Ma'adin atau Prinsip-prinsip pertambangan, dan Dairat al-Ulum fi Akhlaq al-Umam wa Awaidahum atau akhlak dan adat istiadat berbagai bangsa. Menurut catatan Muhammad Imarah, buku-buku hasil terjemahan Al-Tahtawi yang pernah diterbitkan di Mesir antara lain Jugrafia Sogiroh yang terbit pada tahun 1830. Buku lainnya yang terbit pada dekade 1830-an antara lain adalah Al-Ma'adin al-Nafi'ah li Tadbir Ma'ayish al-Kholaik pada tahun 1832, Kitab Qudama al-Falasifah pada tahun 1836, Al-Mantiq serta Tarikh Qudama al-Masri yang terbit pada tahun 1838. Dicatat pula buku yang terbit pada sekitar tahun 1850 sampai 1870-an seperti Mabadi al-Handasah pada tahun 1854, Tarib al-Qanun al-Madani al-Faransawi pada tahun 1866, Risalah al-Ma'adin pada tahun 1867, dan yang terakhir Torib Qanun al-Tijaroh pada tahun 1868.
Selanjutnya ada beberapa karya original yang diciptakan oleh Al-Tahtawi, yaitu yang pertama ada Orde Paris. Buku ini berisi tentang pengalamannya dalam mencari ilmu di kota Paris beserta beberapa profil tentang kota tersebut seperti dari sistem pemerintahan dan juga ilmu pengetahuan yang diajarkan di sana. Buku itu kemudian ia namai sebagai Tahlis al-Ibris fi Tahlis Baris dan umumnya dikenal sebagai Rihlah. Judul dari versi bahasa Inggris dari buku ini adalah A Paris Profile. Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1834, 3 tahun setelah kepulangannya dari Prancis. Lalu ada Jamal al-Ajrumiyah. Buku ini merupakan buku pertamanya mengenai kebahasaan yang terbit pada tahun 1863. Buku ini juga berisikan tentang uraian perihal syair-syair bahasa Arab dari sisi gramatikal. Yang ketiga ada Al-Tuhfat Al-Maktabiyah Litokrib Al-Lugo Al-Arabiyah yang bila dialih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi mahakarya perpustakaan untuk mempermudah pembelajaran bahasa Arab. Buku ini terbit pada tahun 1869 oleh Percetakan Hajar yang menjabarkan mengenai cara-cara untuk menyederhanakan kalimat dalam bahasa Arab yang dimana dengan penyederhanaan tersebut diharapkan dapat mempermudah pemula untuk belajar bahasa Arab dengan lebih baik. Lalu ada Al-Mursyid Al-Amin fi Tarbiyat Al-Banat wa Al-Banin. Bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi petunjuk pendidikan bagi putra dan putri. Buku ini menerangkan perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam menghadapi keduanya diperlukan gaya pendidikan yang tidak sama dan menegaskan pentingnya mengarahkan pendidikan untuk tujuan nasional. Buku ini diketahui pertama kali dicetak ketika Al-Tahtawi meninggal dunia pada tahun 1973. Lalu ada Anwar Taufik Al-Jalil fi Akhbar Misro wa Tauthik Bani Ismail. Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesianya menjadi Cahaya Kedamaian Agung mengenai berita-berita Mesir dan pengukuhan keturunan Ismail. Buku ini merupakan ensiklopedia yang terdiri dari 2 judul. Jilid pertama dari buku tersebut diterbitkan pada tahun 1868 yang berisi tentang sejarah negeri Mesir dari zaman Fir'aun, Makedonia, Romawi hingga pada kelahiran Nabi Muhammad yang kemudian dengan para sahabat beliau membuat ekspansi Arab berlanjut ke Mesir. Lalu jilid keduanya berjudul Nihayat Al-Ijaz fi Sirah Sakin Al-Hijaz yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Akhir Sejarah Singkat Penduduk Hijaz. Diterbitkan pada tahun 1873 ketika ia meninggal. Jilid kedua ini berisi tentang penjabaran sejarah Nabi Muhammad serta struktur politik, peradilan, dan sistem administrasi yang ada pada kota Madinah di zaman Rasul. Lalu ada Al-Manahij Al-Aldab Al-Misriyah fi Mabahij Al-Aldab Al-Asriyah. Dalam bahasa Indonesianya adalah metode bagi orang Mesir untuk mengetahui literatur modern. Buku ini terbit pada tahun 1869 dan berisikan tentang pendapat Al-Tahtawi mengenai pentingnya modernisasi khususnya untuk bangsa Mesir. Yang terakhir adalah Al-Qaul Al-Sadid fi Al-Ijtihad wa Al-Taqlid. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi perkataan yang benar mengenai ijtihad dan taklid. Buku ini menjelaskan tentang pemikiran Al-Tahtawi perihal macam-macam ijtihad beserta syarat-syarat yang harus dijalani, seperti ijtihad mutlak, ijtihad fatwa, serta ijtihad dalam rangka mazhab. Selain membuat buku, Al-Tahtawi juga kedapatan membuat beberapa puisi yang biasanya ia persembahkan kepada para hidaif Mesir saat itu. Berbagai puisinya tergabung ke dalam tema nasionalisme yang ia beri judul Qosidah Wataniya Misriyah atau dalam bahasa Indonesia yaitu puisi kebangsaan Mesir yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Egyptian Patriotic Lyrics. Beberapa puisi tersebut digunakan sebagai persembahan Al-Tahtawi kepada Gubernur Muhammad Said Pasha pada tahun 1855. Salah satu puisinya yang terkenal adalah Ya Sahi Hubul Waton. Pemikiran Al-Tahtawi. Seperti yang kita ketahui tersendiri ya, Al-Tahtawi kan merupakan seorang intelek Mesir yang beragama Islam dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, Al-Tahtawi tersendiri memiliki beberapa pemikiran yang sangat berguna di bidang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan. Nah, pada bidang pendidikan, Al-Tahtawi menyatakan bahwa pendidikan itu sifatnya universal. Apa maksud dari universal? Maksud dari universal itu pendidikan itu tidak ditentukan oleh gender, tidak ditentukan oleh kelamin gitu. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, itu tetap wajib mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Dan Al-Tahtawi itu menyatakan bahwa pendidikan itu sangat menghargai emansipasi dari wanita. Lalu yang kedua adalah pendidikan itu bukan hanya akademik,
tetapi juga menjunjung tinggi pendidikan karakter. Al-Tatawi menerangkan bahwa pendidikan akademik saja tidak akan cukup untuk mengimbangi pendidikan karakter dan moral ya tentunya. Karena jika hanya akademik saja itu tidak akan seimbang manusia. Yang ketiga, Al-Tatawi menerangkan bahwa pendidikan itu selalu menjunjung tinggi ilmu modern dan Al-Quran. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu pendidikan itu selalu update terhadap ilmu-ilmu terbaru dan juga tetap bersumber pada Al-Quran karena sebagai kitab pedoman umat muslim tersendiri. Lalu ada bidang ekonomi. Nah, Al-Tatawi juga menyampaikan pemikiran-pemikirannya terhadap bidang ekonomi, yaitu yang pertama adalah kunci kesuksesan ekonomi berdasarkan dari kepedulian bangsa negaranya terhadap ekonominya tersendiri. Gitu. Jadi Al-Tatawi itu menjelaskan bahwasannya kalau kita ingin negara kita ekonominya sukses, kita harus menanamkan kepedulian dulu terhadap masyarakatnya, terhadap bidang ekonomi tentunya. Sehingga kesuksesan terhadap ekonomi itu jauh lebih mudah dicapainya. Yang kedua adalah pendidikan yang berkualitas yang akan meningkatkan SDM. Nah, Al-Tatawi kan seorang pendidik juga gitu ya. Nah, Al-Tatawi ini mengaitkan hampir seluruh pemikirannya dengan pendidikan. Nah, dalam bidang ekonomi juga iya gitu. Dia menyatakan bahwa pendidikan yang berkualitas itu tentunya kan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pastinya sumber daya manusia yang berkualitas itu bisa meningkatkan ekonomi negaranya tersendiri gitu. Dan yang ketiga adalah usaha dalam bidang pertanian harus tetap dijalankan. Nah, maksudnya gimana sih usaha dalam bidang pertanian tuh? Usaha dalam bidang pertanian itu kayak makanan-makanan pokok seperti beras, gandum itu tetap harus dijalankan karena itu merupakan sumber ekonomi bagi negara juga gitu. Yang ketiga adalah bidang kesejahteraan. Al-Tatawi bukan hanya dalam bidang pendidikan dan ekonomi saja, tetapi juga dia menjelaskan pemikirannya sampai bidang kesejahteraan. Nah, Al-Tatawi menyatakan bahwa kesejahteraan itu adalah tujuan dari umat manusia. Umat manusia hidup bukan hanya mengejar duniawi saja, tetapi juga menyeimbangkannya dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemikiran Tatawi menyatakan bahwa kesejahteraan adalah tujuan yang harus tercapai. Lalu yang kedua adalah kesejahteraan dicapai dengan melaksanakan ajaran agama, budi pekerti baik, dan ekonomi. Tentunya, Al-Tatawi menerangkan bahwa jika ingin tercapainya kesejahteraan, kita harus melaksanakan ajaran-ajaran seperti agama, budi pekerti yang baik, dan juga ekonomi. Sehingga manusia-manusia menjadi lebih intelek terhadap kesejahteraan tersendiri. Dan yang ketiga adalah kemajuan suatu negara terlihat dari kesejahteraannya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya tuh menurut Al-Tatawi pemikirannya yaitu suatu negara dapat dilihat tingkat kesuksesannya itu atau kekayaannya atau kemajuannya dalam bidang kesejahteraannya. Kalau masyarakatnya sudah sejahtera hidupnya, ya bisa dikatakan bahwa negara itu sejahtera. Dengan nilai yang diteladani dari Al-Tahtawi. Yang pertama, beliau sangat menjunjung tinggi yang namanya pendidikan. Buktinya, Al-Tahtawi semasa hidupnya banyak waktu yang dihabiskan untuk mengajar dan mengatur pendidikan. Dia menemukan ide-ide mengenai pendidikan dalam buku yang ditulisnya dan menyatakan bahwa pendidikan itu harus ada kaitannya dengan masalah-masalah masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya dengan membuat buku mengenai perekonomian Mesir yang harus dikembangkan. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, tidak mudah puas terhadap sesuatu yang didapatkan, tekun dan bekerja keras. Yang keempat, memiliki rasa patriotisme yang tinggi karena Al-Tahtawi adalah orang Mesir yang pertama menganjur patriotisme. Beliau menekankan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Ia berpendapat bahwa selain adanya persaudaraan seagama, juga ada persaudaraan setanah air. Dalam perkembangan dunia Islam selanjutnya, persaudaraan tanah air ternyata lebih dominan. Muhammad Ali Pasha lahir di bulan Januari 1765 di Kawala, Albania, Yunani, di dekat pantai Macedonia, dan wafat di Mesir pada tahun 1849. Beliau mempunyai ayah yang bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani.
Sejak kecil, Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah bekerja sebagai pemungut pajak. Muhammad Ali Pasha juga diangkat menjadi gubernur karena beliau merupakan kesayangan Gubernur Daulah Utsmani. Setelah masuk ke dalam dinas militer, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupan sehingga naik pangkat menjadi perwira. Salah satu peninggalan beliau adalah masjid yang dinamakan Al-Basta. Selanjutnya ada karya yang diciptakan oleh Muhammad Ali Pasha. Hasil karya Muhammad Ali Pasha di Mesir antara lain yang pertama melakukan modernisasi Islam dalam menerapkan pendidikan syariah dan pendidikan moral dalam sistem pendidikan Mesir. Lalu di dalam memperkuat ekonomi sebagai pemikirannya, ia mencoba membangun sistem irigasi dan memperbaiki irigasi lama, melakukan penanaman kapas dan mengirimkan orang Eropa ke Mesir untuk mengajarkan ilmu pertanian kepada bangsanya. Lalu darinya sistem pendidikan terbaik muncul di Mesir hingga telah menciptakan berbagai sekolah kejuruan dan sekolah formal seperti sekolah kedokteran, membangun sekolah militer, sekolah farmasi, sekolah penerjemahan, sekolah pertambangan, dan sekolah pertama. Muhammad Ali Pasha juga bekerja sama dengan Perancis untuk melatih sistem militer baik angkatan darat dan angkatan laut Mesir. Yang terakhir, Muhammad Ali Pasha mengirimkan para pelajar Mesir untuk belajar ilmu penerjemahan di Eropa. Dan sekarang yang bakal saya bahas adalah pemikiran. Apa aja pemikiran dari Muhammad Ali Pasha? Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Dan untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal orang di Eropa. Lalu selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan di dunia Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional itu hanya ilmu keagamaan saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan sekolah modern sendiri. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam. Nilai-nilai yang diteladani dari Muhammad Ali Pasha. Nilai-nilai yang dapat kita teladani dari tokoh Muhammad Ali Pasha adalah: pertama, kerja keras yang membuat beliau dapat mencapai kesuksesan. Hal ini ditunjukkan pada awalnya ia bekerja sebagai pemungut pajak di Kampala, namun atas kerja kerasnya ia ditunjuk sebagai komandan kedua di bawah sepupunya yaitu Syareh Sesme Halil Alga. Kedua, keberaniannya dalam melawan serangan musuh. Hal ini ditunjukkan pada saat 1801, pasukan Muhammad Ali Pasha kembali ke Mesir untuk melawan serangan Prancis. 3. Kehati-hatiannya dalam mengambil segala tindakan. Hal ini ditunjukkan pada saat selama pertempuran Ottoman dan Mamluk berlangsung, Muhammad Ali Pasha memilih berhati-hati dalam bertindak guna mendapatkan dukungan dari masyarakat Mesir. Keempat, kemampuannya dalam memimpin dan membawa rakyat ke arah yang lebih baik. 5. Keberaniannya dalam menciptakan perubahan. Dan 2 hal ini ditunjukkan pada saat selama masa menjabat sebagai gubernur, ia berhasil membuat sejumlah perubahan yang membawa Mesir menjadi negara kaya dengan masyarakat yang makmur. Keenam, cerdik dan bijaksana dalam membuat kebijakan. Hal ini ditunjukkan pada saat kebijakan perluasan wilayahnya bisa mengancam Kesultanan Utsmaniyah. Dan ketujuh, bertanggung jawab dengan kewajiban yang dimilikinya. Hal ini ditunjukkan pada saat meski ia berasal dari Albania,
Muhammad Ali Fashyad dikenal sebagai tokoh berpengaruh yang banyak melakukan pembaruan di Mesir.